Halo sobat semuanya, dimanapun kalian berada. Saya doakan semoga semuanya tetap sehat dan sukses selalu. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah film epik yang mengangkat kisah Perang Vietnam. Diadaptasi langsung dari sebuah novel klasik yang berjudul The Short Timers karya Gustav Hasford yang diterbitkan pada tahun 1979. Menceritakan tentang suka duka para personel wajib militer Amerika Serikat saat sedang mengenyam pendidikan sebagai prajurit marinir. Terlebih dari pelatihan yang dijalaninya itu, mereka mendapatkan gemblengan yang cukup keras dari para instrukturnya, supaya bisa menjadi seorang prajurit tangguh untuk diterjunkan di dalam medan pertempuran Vietnam. Lalu bagaimana kisah selengkapnya? Langsung saja yuk kita simak alur cerita dari film Full Metal Jackets. Berlatar pada Perang Indochina kedua pada tahun 1965, keterlibatan pihak Amerika atas konflik yang terjadi di Vietnam Utara sudah tak terbantahkan lagi. Bahkan banyak prajurit Amerika menjadi korban keganasan pasukan NVA Vietnam. Untuk itu, Korps Marinir Amerika kembali membuka pendaftaran bagi para pasukan wajib militer dari kalangan sipil agar mereka bisa mengenyam pendidikan militer di sekolah marinir yang berpusat di Pulau Paris, Carolina Selatan. Dari sekian banyak warga sipil yang mendaftar, hanya beberapa orang saja yang berhasil diterima di kesatuan elit itu, termasuk J.T. Davis, Evans, dan Leonard Lawrence. Terlebih lagi mereka juga telah resmi bergabung ke dalam Satuan Peleton 3092 dan akan menjalani pelatihan selama 8 bulan lamanya. Di sini mental mereka akan diuji oleh instruktur yang dikenal sangat disiplin, berwatak keras dan tak kenal kompromi, yang mana instruktur tersebut bernama Gunnery Sergeant Hartman. Sampai-sampai mereka sebagai anggota baru diberikan nama panggilan baru secara semena-mena oleh beliau. From now on you're Gomer Pyle. Sir, yes sir. What have we got here? Comedian, private joker. Bullshit, from now on you're private snowball. J.T. Davis mendapatkan nama baru yaitu Joker, dengan alasan karena dia mempunyai pemikiran yang cerdik. Evan dirubah namanya menjadi Cowboy karena latar belakang kehidupannya yang berasal dari Texas. Sedangkan Lawrence dirubah namanya menjadi Gomer Pyle sesuai dengan kepribadiannya yang gempal dan sangat bodoh. Sir, no, sir. Are you a Peter Pepper? Sir, no, sir. Sucker down here who just signed his own death warrant. Kepribadian itulah yang membuat Lawrence menjadi bulan-bulanan Sersan Hartman selama dia mengenyam pendidikan. Tak tanggung-tanggung dalam awal sesi perkenalan diri saja, dia sempat mendapatkan perlakuan kasar dari atasannya karena mimik wajahnya yang memang tak sedikit pun menunjukkan seperti seorang prajurit marinir. Private Pyle, you had best square your ass away and start. Now lean forward and choke yourself. Pada esok harinya, pelatihan pertama mereka sebagai prajurit marinir dimulai dengan latihan pertamanya tentang ilmu baris berbaris menggunakan senjata api, agar bisa membentuk kedisiplinan dalam diri mereka. Namun dalam sesi latihan itu, Lawrence melakukan kesalahan yang membuat Sersan Hartman kembali menghukumnya. Beberapa hari setelahnya, Peleton 3092 sudah terbiasa dengan latihan baris berbaris. Bahkan mereka sendiri telah berhasil menguasainya. Maka dari itu, Sersan Hartman berinisiatif untuk melanjutkan latihan ke tahap sesi selanjutnya. Pada sesi ini, para siswa wajib militer dituntut untuk bisa mengeluarkan seluruh kekuatannya, karena mereka akan melewati ujian berat khususnya dalam latihan halang rintang. Dalam latihan itu, para siswa menunjukkan kegigihannya agar mampu melewati segala rintangan.
Namun justru latihan itu merupakan tantangan terberat bagi Lawrence. Karena postur tubuhnya yang sangat gempal, pada akhirnya dia tak mampu melewati segala ujian. Maka atas kegagalannya itu, dia kembali mendapatkan perlakuan yang tak mengenakan dari instrukturnya. I think you've got a heart off! Die, Kyle! Are you going to die on me? Move it up! Quickly! Down off of my obstacle! Now! You tell me that you cannot do one single pull-up? Let's see up there on top of that obstacle. You can get up there. Move it! Move it! Move it! Move it! Hari demi hari telah mereka lalui. Para peleton 3092 telah menjalani segala rangkaian pelatihan di sekolah marinir. Sampai di hari tertentu Joker dipromosikan menjadi seorang komandan peleton untuk menggantikan seseorang yang bernama Snowball yang dinilai tak cakap dalam memimpin. Terlebih dia juga mendapatkan tugas khusus untuk membantu pekerjaan instrukturnya, yaitu supaya dia bisa membimbing Lawrence agar bisa menjadi sosok prajurit marinir yang ideal. Joker is your new squad leader and you will bunk with him. Joker is promoted to squad leader. Dalam tugas barunya itu, Joker berupaya membantu Lawrence sedikit demi sedikit. Dari mulai hal terkecil seperti membersihkan senjata, halang rintang, sampai mengajarkan cara mengikat sepatu. Hingga dari sanalah awal mula Joker dan Lawrence mempunyai ikatan persahabatan yang sangat dekat. Congratulations, Leonard. Walaupun di sisi lain Lawrence yang sadar akan keterbatasan dirinya sebagai siswa marinir, mencoba berusaha memaksimalkan keterbatasan itu dengan menunjukkan kelebihannya dalam hal menembak. Sampai-sampai dari aksinya itu mendapatkan pujian dari instruktur serta para siswa lainnya. Well, I think we finally found something that you do well. Namun semua pujian yang melekat dalam dirinya itu tak berlangsung lama. Setelah Lawrence kedapatan menyimpan roti di koper baju miliknya, Sersan Hartman sangat menyayangkan tindakan Lawrence yang tidak disiplin serta melanggar peraturan di asrama. Walaupun secara mengejutkan, ternyata beliau memutuskan menghukum semua siswa demi untuk menanggung hukuman yang Lawrence lakukan. Dari kejadian itu, semua siswa menaruh dendam kepada Lawrence. Maka pada saat jam tidur malam, Snowball memulai aksi balas dendamnya dengan membekap mulut Lawrence, disertai dengan pukulan dari beberapa siswa lain termasuk Joker. Hal itu membuat mental Lawrence sebagai pemimpin semakin jatuh. Bahkan saking depresinya, dia seakan-akan menunjukkan perilaku gangguan kejiwaannya. Setelah Joker tak sengaja mendengarkan Lawrence berbicara dengan senapannya sendiri. Awalnya Joker merasakan serta mengungkapkan kekhawatirannya atas apa yang dialami oleh diri Lawrence dengan berbicara kepada koboi. Tetapi justru dia berusaha menyadarkannya agar tak perlu mencemaskan hal itu. Walaupun tetap saja rasa kekhawatiran itu tetap tak bisa disembunyikan dalam diri Joker. Leonard talks to his rifle. Setelah 8 bulan berjuang mengenyam pendidikan militer, pada akhirnya mereka kini berhasil lulus dan sekarang resmi menjadi bagian dari Satuan Marinir Amerika Serikat. Kala itu Joker langsung ditempatkan pada peleton 4212 yang bertugas sebagai jurnalis militer, karena dia mempunyai basic untuk melakukan tugas itu. Sedangkan Cowboy dan Lawrence sama-sama ditempatkan di dalam peleton 0300 infanteri yang akan diterjunkan di garis depan. Fucking name, all 300 infantry. You made it. Writer, you're a killer. A killer, yes sir! 3212, basic military journalism. Tetapi sehari sebelum mereka meninggalkan sekolah marinir, sebuah peristiwa terjadi di sana, yang mana rasa kekhawatiran Joker kepada Lawrence selama ini telah terbukti. Beliau mendapatkan Lawrence yang sedang sibuk memasukkan amunisi ke dalam senjatanya saat dirinya sedang berjaga. Hi, Joker. Tanpa diduga, Lawrence tiba-tiba membuat kegaduhan dengan cara berteriak. Sampai-sampai teriakan itu membangunkan seluruh personel serta Sersan Hartman. Be in a world of shit. Private Kyle out of his bunk after lights out. Melihat ada yang tak beres dengan diri Lawrence, Sersan Hartman meminta untuk menyerahkan senjatanya. Tetapi Lawrence menolaknya.
seraya menembakkan senjata itu tepat ke tubuh instrukturnya yang seketika itu beliau langsung tewas secara mengenaskan. Dan setelah itu Lawrence sendiri memutuskan untuk bunuh diri, hingga peristiwa itu membuat Joker ketakutan. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian memasuki bulan Januari tahun 1968 pasca peristiwa berdarah itu, kala itu Joker telah dipromosikan menjadi seorang sersan dan telah mendapat tugas sebagai jurnalis di sebuah surat kabar Stars and Stripes yang berbasis di kota Da Nang, Vietnam Tengah. Banging gongs, barking at the moon, and visiting his dead relatives every year. There's a lot of talk about it, sir. There's a rumor going around that the Tet ceasefire is going to be canceled. Walaupun pekerjaannya saat itu dirasa tak begitu berat, karena selama di sana dia masih belum terlibat dalam peperangan, maka beliau meminta kepada atasannya yang bernama Letnan 1 Lockhart untuk meminta izinnya supaya dia dikirim ke dalam medan peperangan. Joker, I've told you we run two basic stories here. Search and destroy, substitute the phrase sweep and clear. Words on an AFTV will give you some background stuff. Akhirnya permohonan itu diterima oleh atasannya. Kala itu Joker akan segera dikirim ke wilayah Hubei bersama dengan partnernya seorang fotografer bernama prajurit 1 Rafterman. Sehari sebelum diberangkatkan, Joker serta Rafterman menyempatkan diri meluangkan waktunya untuk menikmati festival Tet atau tahun barunya orang-orang Vietnam. I'm f***ing bored to death, man. The Gooks are shooting off fireworks to celebrate. Tetapi apa yang terjadi? Suasana euforia dalam festival itu tiba-tiba harus dihentikan oleh pasukan NVA Vietnam yang menyerang secara mendadak markas militer Amerika di kota Da Nang, hingga peristiwa itu dikenal dengan nama Tet Offensive. Menyadari akan serangan yang dilakukan oleh musuh, para satuan marinir langsung bergegas untuk melakukan pertahanan semaksimal mungkin. Hingga singkat cerita, setelah beberapa jam berlalu, atas perjuangan yang mereka lakukan, maka pertempuran itu akhirnya dapat dimenangkan oleh pihak marinir Amerika. An offensive all over the country. Military target in Vietnam and hit them hard. Pada pagi harinya, Joker beserta Rafterman berangkat dengan menggunakan helikopter angkut serang buatan Inggris tipe Westland Wessex untuk menuju lokasi pusat logistik pasukan Amerika. Dalam perjalanannya itu, tak jarang mereka melihat kekejaman dari prajurit Amerika yang sengaja menembaki para petani setempat, dikarenakan mereka mengklaim bahwa orang sipil tersebut adalah bagian dari kelompok NVA. Setelah menempuh jarak yang sangat jauh, akhirnya perjalanan mereka telah sampai di wilayah Hubei, yang kini telah beroperasi menjadi sebuah bandara. Di sana Joker tak mau kehilangan kesempatan untuk berupaya mencari koboi sebagai teman seangkatannya saat menjalani pendidikan militer dahulu. Dalam pencarian itu, dia tak sengaja bertemu dengan Letnan 1 Walter J. Sinowski yang dijuluki Touchdown. Beliau merupakan seorang komandan peleton unit Last Hawk sekaligus atasan dari koboi. Dan tanpa buang waktu, Joker memintanya untuk menunjukkan titik lokasi tempat koboi ditugaskan. Sebelum menuju tempat lokasi sahabatnya itu, Joker beserta Rafterman menyempatkan diri untuk berkunjung ke sebuah acara pemakaman orang-orang Vietnam yang menjadi korban keganasan dari pasukan Vietnam. Namun kehadiran mereka membuat salah seorang petinggi militer Amerika menjadi geram. Pasalnya sosok Joker dianggap sebagai orang yang sangat tak konsisten. Hal itu terlihat dari lencana perdamaian yang dipakainya. Sedangkan di helmnya terdapat tulisan sebagai fighter atau pembunuh. Seiring berjalannya waktu secara tak terduga, kini kedua sahabat itu akhirnya dipertemukan kembali. Terlebih saat ini koboi telah dipromosikan menjadi seorang sersan, sekaligus orang kepercayaan dari Letnan Sinowski. This is my bro Joker from the island, and this is finest human beings in the world.
Setelah Joker dan Rafterman diperkenalkan kepada semua anggota unit Last Hawk, kini mereka kembali bergerak menuju medan pertempuran dengan mengemban misi untuk menguasai kota Hue, karena wilayah itu diprediksi menjadi tempat basis kekuatan pasukan NVA Vietnam. Di sana unit Last Hawk tak sendirian. Operasi itu juga melibatkan divisi tank Amerika. Yang kala itu mereka mengerahkan 4 unit tank kelas medium tipe M41 Walker Bulldog dengan misi untuk memberikan support serangan pasukan infanteri dari unit Last Hawk. Tetapi saat akan memasuki kota itu, tanpa diduga salah satu personel terkena serangan ranjau darat yang membuatnya tewas seketika. Saat itu kepanikan mulai terjadi, dengan segera Letnan Shinosky meminta kepada setiap personelnya untuk membagi 3 grup, dengan tujuan melakukan pelacakan keberadaan anggota NVA Vietnam. Okay, Last Hawk Squad, listen up! Bill, I want the 3rd team up this road here. Alhasil dari rencana itu, grup Letnan Shinosky berhasil menemukan tempat persembunyian pihak musuh, yang mengakibatkan kontak senjata pun tak bisa dihindarkan lagi. Seiring berjalannya waktu, strategi itu akhirnya bisa membuahkan hasil, yang membuat pasukan Amerika kini lebih mudah untuk bergerak lebih dalam. Terlebih para pasukan infanteri mendapatkan support dari divisi tank, sampai-sampai pertempuran itu bisa didokumentasikan oleh sejumlah jurnalis. Singkat cerita, setelah beberapa jam berselang, pertempuran yang dikenal dengan Battle of Hue akhirnya dapat dimenangkan oleh pihak Amerika. Tapi walaupun menang, ternyata pihak Amerika juga mendapatkan kerugian yang cukup besar dengan banyaknya personel yang gugur pada peperangan itu. Selepas peristiwa itu selesai, unit Last Hawk mendapatkan waktu sesi wawancara dengan salah satu jurnalis untuk mengutarakan pengalamannya saat pertempuran. Dan setelah sesi wawancara itu selesai, unit Last Hawk mendapatkan tugas baru untuk berpatroli di kawasan kota Hue guna mensterilkan wilayah itu dari ancaman sisa-sisa pasukan NVA Vietnam. Namun kejadian pahit lagi-lagi harus terjadi saat dalam tugas patroli itu, di saat Letnan Shinosky tak sengaja terkena ranjau darat hingga dirinya tewas seketika di tempat itu. Kemudian selepas Letnan Shinosky gugur, secara otomatis membuat Koboi diangkat menjadi komandan. Walaupun ternyata posisi itu dinilai kurang tepat untuk diberikan kepadanya. Pasalnya Koboi dinilai sangat lemah dalam memahami rute yang membuat seluruh personelnya tersesat. Atas kejadian itu dengan terpaksa Koboi harus mengubah arah menggunakan rute lain agar mereka bisa melanjutkan perjalanannya sampai di titik checkpoint yang telah ditentukan. Saat itu seorang bernama Kopral 8 Ball secara sukarela menjadi orang pertama sebagai perintis pembuka rute. Tetapi sesampainya di sana, tanpa diduga dirinya terkena beberapa tembakan dari seorang sniper NVA Vietnam. Sontak kejadian itu membuat personel Last Hawk menjadi panik seraya membalas serangan dengan cara membabi buta. Aksi itu tak berpengaruh sedikitpun bagi pasukan NVA Vietnam, karena memang posisinya bukan berada di sana. Atas hal itulah, Koboi meminta kepada para personelnya untuk lebih bersabar serta menghemat amunisinya.
karena dia akan meminta bantuan untuk dikirimkan sejumlah tank kepada atasannya supaya bisa membantunya keluar dari zona bahaya sekaligus menolong Kopral 8 Ball. Request immediate tank support. Over. Tetapi permintaan pengiriman bantuan tank itu ternyata terkendala waktu tempuh. Hingga dari sana salah satu personelnya mengabaikan perintah koboi dan segera berlari untuk menyelamatkan Kopral 8 Ball, dan pada akhirnya nasib naas juga menimpa prajurit itu saat dia kembali ditembak oleh sniper NVA Vietnam. Kondisi itu kian memperburuk keadaan bagi personel Last Hawk, sampai akhirnya salah satu gunner yang dijuluki Animal Mother memberanikan diri untuk menolong para anggota Last Hawk yang sedang sekarat. Di sana beliau mempunyai caranya sendiri untuk menolong korban, dengan cara bergerak perlahan secara senyap supaya pergerakannya tak terdeteksi oleh sniper musuh. Bahkan dia juga berusaha menjadi objek pancingan, seraya meminta rekannya untuk memberikan informasi posisi sniper itu berada. Where's the sniper? Setelah beliau sudah mengetahui posisi sniper musuh yang ternyata berada di dalam reruntuhan hotel, Animal Mother segera memanggil anggota lainnya untuk menuju lokasi yang aman dan strategis. Akan tetapi sebuah kesalahan yang dilakukan koboi harus dibayar mahal, yang mana tanpa dia sadari ternyata sniper Vietnam memanfaatkan celah terbuka dari tembok sampai tubuh koboi terlihat. Hingga seketika itu, sebuah peluru kaliber besar dilesatkan tepat mengenai tubuhnya, hingga nyawanya tak bisa tertolong lagi. Gugurnya koboi kala itu membuat Joker menjadi emosi. Beliau bersama anggota lainnya menaruh dendam kepada sniper Vietnam tersebut dan berjanji untuk bisa melumpuhkannya. Kemudian dengan segera mereka pun bergerak ke tempat persembunyiannya. Setelah berada di dalam reruntuhan gedung, Joker berhasil menemukan lokasi musuhnya lebih dulu. Tetapi nasib sial kembali menimpanya saat ternyata senapan M16 miliknya tiba-tiba macet dan tak bisa digunakan. Dalam situasi genting itu, ternyata di sisi lain penembak jitu Vietnam ternyata telah berhasil mengetahui keberadaan Joker. Dan secara mengejutkan, ternyata sniper Vietnam yang misterius itu merupakan seorang wanita remaja. Hingga tak berselang lama dari arah yang cukup jauh, Rafterman berhasil menembaknya sampai wanita itu pun jatuh sekarat. Suara tembakan itu membuat anggota lainnya berdatangan. Mereka pun seketika terkejut saat mengetahui identitas musuhnya. Kemudian dengan nada memelas, wanita itu meminta kepada pasukan Amerika untuk segera menembaknya, karena dia sudah tak kuasa untuk menahan rasa sakitnya. Dalam kondisi itu, Joker mulai bimbang dengan keputusannya. Karena sebelumnya dia berencana untuk menjadikan wanita itu sebagai tawanan. Tetapi demi menghentikan penderitaannya, maka mau tak mau Joker harus terpaksa menembaknya. Hingga setelah berhasil melumpuhkan sniper Vietnam tersebut, misi mereka untuk menuju checkpoint akhirnya bisa terselesaikan. Dan dari titik checkpoint itulah, mereka ternyata akan dipulangkan kembali ke kesatuannya masing-masing. Hingga dengan ini pula, film ini pun akhirnya tamat. Sekian yang bisa kami persembahkan dalam alur film kali ini. Semoga bisa menghibur sobat semuanya ya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Sampai jumpa lagi di kisah berikutnya. Bye-bye.